Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah wariskan iman Anda. Mengapa dan bagaimana ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 hingga 14. Ini merupakan salah satu nasihat dan juga doa pujian Paulus kepada Tuhan atas pribadi Timotius yang memiliki iman yang teguh. Bagaimana Timotius memiliki iman yang teguh? Ada sebuah ilustrasi. Ada berbagai bentuk warisan. Ada warisan yang bersifat kebendaan seperti rumah, tanah, harta dan sebagainya. Ada pula warisan yang tidak kelihatan seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, budi pekerti, teladan hidup dan sebagainya. Dalam bacaan kita hari ini saudara, Rasul Paulus membicarakan warisan jenis yang kedua, yaitu warisan iman. Warisan yang tidak kelihatan. Iman itu tidak terlihat, namun kesannya kelihatan dalam hidup seseorang. Iman mencelikan mata sehingga menyedarkan kita bahwa keselamatan dan panggilan kita itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 9. Iman memberi kita semangat untuk mengobarkan karunia Tuhan. Ayat 6. Hidup di dalam kekuatan, hidup dalam kasih dan ketertiban, serta tidak malu bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Paulus berdoa agar Timotius bertekun dalam kehidupan iman seperti itu. Nah, iman dan kesannya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya Roh Kudus. Ayat 12 dan 14. Namun Tuhan boleh memakai seseorang untuk mewariskan iman tersebut kepada orang lain. Paulus melihat Timotius mewarisi iman dari ibunya Eunik, yang mewarisinya dari neneknya Lois. Ayat 5. Iman Timotius juga semakin diteguhkan oleh ajaran sihat dan teladan Paulus. Ayat 13. Sungguh merupakan warisan yang sangat berharga diterima oleh Timotius. Bagaimana dengan kita? Warisan apakah yang kita sudah persiapkan untuk generasi yang akan datang? Apakah kita memberi keutamaan mewariskan iman kepada mereka? Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan bahagian kita. Untuk apa? Mewariskan iman yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, kepada orang lain, kepada ahli keluarga kita. Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, melainkan juga untuk hidup kekekalan. Mari saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan, memampukan kita, sehingga kita boleh mewariskan karunia iman yang kita sudah terima itu dari Tuhan kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan, kami dimotivasikan untuk terus mempertahankan iman dan mewariskan iman yang kami terima dari Engkau kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.